sejahtera Dia beri. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci, Engkau memenuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Pelindung dan pemimpin, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Pelindung dan pemimpinku. Saudara-saudari yang terkasih, atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang, kami mengucapkan selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita berhimpun untuk menjadi saksi karya cinta kasih Tuhan yang telah menyatukan hati Kurnia, Mandriana Sari, dan Widi Nugroho dalam ikatan cinta kasih yang suci. Kini kita sambut mereka berdua dengan sukacita. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga.
mewakili keluarga Bapak Suwardi dan keluarga Bapak Wiwi Bambang Wasitohati menyerahkan kedua saudara kami, Kurnia Mandriana Sari dan Widi Nugroho, kepada Majelis Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang untuk mendapatkan pelayanan peneguhan nikah serta pemberkatan perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Majelis Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang menerima penyerahan Saudari Kurnia Mandriana Sari dan Saudara Widi Nugroho untuk dilayankan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan oleh Pendeta Nikolaus Satrio Nugroho. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan atas diri kedua saudara kita, Kurnia Mandriana Sari dan Widi Nugroho, saat ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam cinta Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Setia, yang karena kasih dan kesetiaannya senantiasa memelihara kita, umat kekasih-Nya. Sebab Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Salam bagimu. Salam bagimu juga, Damai Kristus senantiasa besertamu. dan besertamu juga. Amin. 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 Silakan duduk. Tuhan menghendaki agar manusia yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat menjaga kelestarian keluarga. Tuhan menghendaki agar suami istri memelihara pernikahan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat menjaga kekudusan keluarga. Tuhan menghendaki agar setiap keluarga mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkannya kepada keluarga. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat silih asah, silih asuh, dan silih asih berdasarkan firman Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap keluarga mempersembahkan hidupnya menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ucapan syukur. Hal itu bisa diwujudkan dengan jalan tekun bekerja, menjadi warga gereja dan masyarakat yang bertanggung jawab, senantiasa bersukacita dalam kehidupan keluarga yang bersandar kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam suka maupun duka. Pujian kasih paling agung.
calon pengantin berdua agar Tuhan dan semua yang hadir di sini mendengar niat saudara berdua untuk memasuki dunia pernikahan suci, maka Nia dan Widi disilakan untuk berdiri. Nia dan Widi, kalian hadir di sini sebagai dua orang dewasa yang membuat keputusan untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Apakah kalian berdua bersedia melaksanakan panggilan Tuhan bagi orang yang berkeluarga? Bagaimana jawab kalian berdua? Pendeta dan umat Tuhan, kami berdua telah belajar untuk saling terbuka, saling mengasihi, dan saling mengerti satu sama lain. Kini kami berdua telah memilih untuk menjadi teman hidup selama-lamanya. Kami percaya Tuhanlah yang telah mempersatukan kami berdua. Karena itu, kami bersedia melaksanakan tugas panggilan hidup berkeluarga dengan segenap hati. Oke, Mas Widi dan Mbak Nia, kertas merahnya bisa ditaruh. Bisa melihat kepada saya. Widi Nugroho, apakah dengan segenap hati engkau memutuskan untuk mengambil serta menerima Kurnia Mandriana Sari sebagai istrimu? Ya, dengan segenap hati. Kurnia Mandriana Sari, apakah dengan segenap hati engkau memutuskan untuk mengambil serta menerima Widi Nugroho sebagai suamimu? Ya, dengan segenap hati. Kiranya iya, tetap iya. Tuhan yang mendengar keteguhan tekad kalian berdua, Dia juga yang akan menuntun dan memelihara tekad itu. Umat akan menjadi saksi janji yang diucapkan oleh Widi kepada Nia dan Nia kepada Widi untuk hidup sebagai suami istri. Widi Nugroho, ucapkan janjimu untuk Kurnia Mandriana Sari. Di hadapan Tuhan Allah, disaksikan umat yang hadir di sini, aku, Widi Nugroho, memilih engkau, Kurnia Mandriana Sari, menjadi istriku, karunia Tuhan. Aku berjanji akan mengabdikan diri kepadamu dalam suka maupun duka, sesuai dengan kewajiban suami yang baik seumur hidupku. Aku dan engkau akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan hidup suci dengan mematuhi firman-Nya. Kurnia Mandriana Sari, ucapkan janjimu untuk Widi Nugroho. Di hadapan Tuhan Allah, disaksikan umat yang hadir di sini, aku, Kurnia Mandriana Sari, memilih engkau, Widi Nugroho, menjadi suamiku karunia Tuhan. Aku berjanji akan mengabdikan diri kepadamu dalam suka maupun duka, sesuai dengan kewajiban istri yang baik seumur hidupku. Aku dan engkau akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan hidup suci dengan mematuhi firman-Nya. Atas nama gereja Tuhan, di hadapan para saksi dan umat yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan ini telah diresmikan sebagai sebuah perkawinan yang sah menurut gereja. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan dan berkenan melimpahkan berkat atas kalian berdua yang telah dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan oleh manusia. Amin. Nia dan Widi, Tuhan Allah yang Maha Kasih telah mempertemukan, menanam benih cinta, merawat dan menumbuhkannya, dan sekarang mempersatukan kalian berdua sebagai suami istri. Tuhan Allah yang sama, yang penuh dengan cinta itu akan senantiasa menolong, memampukan dan membersamai kalian berdua di dalam membangun keluarga yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan damai sejahtera sampai selama-lamanya. Diberkatilah Widi Nugroho sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Diberkatilah Kurnia Mandriana Sari sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Diberkatilah mereka sebagai anak-anak dan anggota keluarga besar. Diberkatilah mereka sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Dan diberkatilah mereka sebagai berkat bagi sesama.
Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, Nia dan Widi telah diberkati sebagai sepasang suami istri dan mereka akan saling menandai dalam bentuk cincin. Cincin ini berbentuk bulat sempurna, nggak kotak ya Mas ya? Tidak kotak, tidak segitiga, tidak lonjong, tetapi bulat sempurna, terbuat dari logam mulia, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Menandakan bahwa cinta yang sempurna itu asalnya dari yang mulia, yaitu Tuhan sendiri. Karena Dia yang menjadi awal, Tuhan juga yang menjadi akhir dari cinta itu. Maka Mas Widi, pakaikanlah cincin ini di jari manis tangan kanan istrimu. Oke. Masukkan separuh. Ya, ngomong. Pakailah cincin ini. Terus, enggak apa-apa. Seperti materai pada jarimu. Ingatlah akan kasihku padamu sepanjang perjalanan perkawinan ini sampai akhir hidup. Ya, masukkan. Ya. Oke, tenang dulu. Ya, arahkan dulu sambil kayak pegang gitu, arahkan dulu ke kamera biar sambil lihat berdua, lihat ke kamera. Iya, Mbak Nia, sekarang pakaikanlah cincin ini di jari manis tangan kanan suamimu. Pakailah cincin ini seperti materai pada jarimu. Ingatlah akan kasihku padamu sepanjang perjalanan perkawinan ini sampai akhir hidupmu. Oke. Tunjukkan cintamu yang pertama, ciuman yang pertama sebagai suami istri, ciumlah kening istrimu dan sing romantis, sing santai, kalem biar bisa difoto, di video dengan bagus gitu ya. Yuk, tunjukkan kasihmu yang pertama sebagai suami dan istri. Ojo langsung diculki, alon-alon ya. Ya, kita tepuk tangan saja. Oke. Saudara-saudara, mereka sampai di titik ini bukan karena mereka bisa, bukan karena mereka mampu, tetapi ada orang tua, ada keluarga, ada saudara-saudara yang menuntun, membimbing, membersamai mereka dengan segala pengalamannya. Maka sebelum mereka memulai pelayaran sebagai sebuah keluarga, Widi dan Nia akan datang kepada orang tua, mengucapkan terima kasih dan memohon doa restu agar keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Widi dan Nia, datanglah kepada orang tuamu, ini waktu kalian. Monggo. nasihatmu Ibu, hormati orang tuamu agar lanjut usiamu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku.
untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Yang kau tabur di tuai bahagia. Tanda tangan yang pertama oleh pengantin pria, Saudara Widi Nugroho. Di sini, di atas namanya, Mas Widi. Ya. Ya, tanda tangan yang kedua, pengantin perempuan, Saudari Kurnia Mandriana Sari. Satu lagi Mbak Nia, di sini, ya. Ya. Saksi yang pertama, dari sebelah sini Pak Joko, Bapak Joko Sarjito Sudiro. Di sini, ya. Dan saksi yang kedua, Bapak David Yudi Fajarianto. Sewu, Pak David. Sini. Ya. Oke, dilayani oleh saya sendiri, Pendeta Nikolaus Satrio Nugroho, Pendeta Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang. Terima kasih kepada para saksi, katuran lenggah malih. Ya, matur nuwun. Diterima bersama Mbak Nia dan Mas Widi. Salaman, lihat ke kamera. Oke, ya, dipegang dan silahkan berbalik menghadap ke arah jemaat. Nah, saudara-saudara, inilah keluarga yang baru yang telah menerima peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan, keluarga Widi Nugroho dan Kurnia Mandriana Sari. Terimalah mereka sebagai bagian dari keluarga kita semua, sebagai bagian dari keluarga Pak Wardi, sebagai keluarga Pak Wiwi, sebagai bagian dari keluarga, gereja, dan masyarakat. Bantulah Widi dan Nia agar mereka bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak. Saya tidak menyebut menantu ya, jadi karena semuanya dianggap anak begitu. Kemarin pas serah terima katanya begitu. Tolong mereka agar mereka bisa menjadi warga gereja yang baik, menjadi warga masyarakat yang baik, dan pada akhirnya melalui mereka nama Tuhan
dipermuliakan. Dengan penuh sukacita kita sambut keluarga baru ini, Widi dan Nia. Silakan duduk, Mbak Nia di sebelah kirinya Mas Widi. Ya. Mari bersama merayakan cinta kasih Tuhan melalui hidup yang bersyukur. Ucapan syukur dilandaskan pada firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bapak Ibu, mari kita bersama berdoa. Bapa Tuhan Allah surgawi, Allah yang penuh kemuliaan dan yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mempersembahkan sebagian berkat dari Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan berkati, sehingga menjadikan sarana untuk kelebaran kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, di tengah sukacita yang dirasakan oleh Mas Widi dan Mbak Nia bersama dengan keluarga Pak Warti dan keluarga Pak Wiwi Bambang Wasito Hadi, kita akan bersama menerima sabda Tuhan sebagai penuntun di dalam keluarga baru ini menapaki kehidupan berkeluarganya. Maka mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah ketika pada pagi ini Tuhan memperkenankan kami menjadi saksi cinta kasih-Mu. Engkau satukan di dalam sebuah ibadah pernikahan bagi kedua saudara kami, Widi Nugroho dan Kurnia Mandriana Sari. Sebagai keluarga yang baru, mereka akan berjalan di dalam terang sabda-Mu, maka kiranya Engkau memberkati kami ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan bagian sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 3. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 menyatakan pada kita demikian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah."
Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah dari panjenengan yang punya benda kesayangan? Yang kalau itu hilang atau itu ketinggalan, Bapak Ibu mungkin akan merasa panik, Bapak Ibu mungkin akan merasa tidak nyaman. Ada yang punya benda kesayangan? Dompet, Pak, oh, itu beda. Yang kesayangan bukan dompetnya, isinya. Keponakan saya, anaknya kakak saya itu punya benda kesayangan. Bentuknya boneka kecil, boneka, saya lupa, kayak boneka Mickey Mouse begitu, kecil, dan kemana-mana itu harus dibawa. Benda itu kemana-mana harus dibawa, bahkan pernah benda itu ketinggalan, dia nangis kejer sampai berjam-jam. Mau diganti apapun tidak mau dijajak kayak apapun tidak mau dikasih yang lain dia juga tidak mau. Sehingga pada saat itu, padahal kami sudah perjalanan, harus ada sebagian yang balik ke rumah untuk ambil boneka itu. Padahal kalau dilihat mungkin boneka itu tidak seberapa. Hanya sebuah boneka kecil yang menurut saya sudah letek begitu. Tetapi bagi anak ini, bagi keponakan saya ini, itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk dia. Ketika ditanya, kenapa benda ini berharga? Padahal mbok nggo bantal ya ora iso. Ya tahu wong bonekanya cuma kecil kok dipakai bantal enggak bisa, apalagi dipakai guling. Mungkin kalau diambu-ambu, dicium-cium begitu ya baunya sudah enggak genah-genah. Kalau mau dipamerkan ke orang lain juga enggak boten patut begitulah istilahnya. Tapi saudara-saudara, ketika saya tanya pada kakak saya, kuwi jane ngopo to kok seneng men cah kuwi karo boneka kuwi. Ternyata itu adalah kado pertama dari orang tuanya. Kado yang dia terima pertama, yang dia sadari, dia tahu bahwa ini adalah pemberian dari orang tuanya. Dan ketika dikejar, persoalannya apakah ada di boneka itu? Enggak. Persoalannya adalah bahwa boneka itu membuat dia merasa orang tuanya dekat dengan dia. Jadi kakak saya itu sering bepergian, dan anak-anak ini dititipkan ke rumah opungnya, karena kakak saya nikah dengan orang Batak, di tempat opungnya, merasa bahwa kalau ada boneka itu tuh bapak ibunya dekat dengan dia. Jadi bukan masalah barangnya, bukan masalah pemberiannya, tetapi masalahnya adalah siapa yang memberi. Dia begitu menghargai pemberian itu, dia begitu menghargai siapa yang memberi itu, sehingga dia merasa bahwa ada cinta kasih di dalamnya. Sekarang anaknya sudah hampir kelas 1 SMP, bonekanya masih ada. Seingat saya dulu kupingnya cuil aja direwangi sampai dijahit ke. Mau dijoli enggak mau. Kemarin waktu pulang ke Solo itu boneka itu saya masih lihat, sempat saya delik dan kami bertengkar. Nah saudara-saudara, pemberian itu selalu memiliki dua sisi. Sisi yang pertama adalah apa yang diberikan, sisi yang kedua adalah siapa yang memberi. Dan itu adalah bacaan kita hari ini, tentang seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, yang mana dia selalu berada di gerbang indah bait Allah. Kita adalah manusia yang terus berharap dan terus berdoa. Kita minta kepada Tuhan, saya minta A, Tuhan saya berharap B, Tuhan saya mohon diberi C. Pertanyaannya adalah ketika doa kita dijawab, masih ingatkah kita dan tahukah kita dengan betul siapa yang menjawab doa kita itu? Seringkali orang lebih berkonsentrasi kepada jawaban doanya. Oh saya dapat ini, berarti saya senang. Oh doa saya belum dijawab, ya sudah enggak apa-apa. Tetapi pernahkah kita cuma berpikir bahwa pribadi yang bisa menjawab doa kita, itu jauh lebih penting untuk kita lekati, jauh lebih penting untuk kita rangkul, jauh lebih penting untuk kita kenali dan kita sayangi. Hari ini kita bersama menjadi saksi jawaban doa dari dua orang anak-anak kita, saudara kita, Mbak Nia dan Mas Widi.
Dalam proses perjalanan kataksasi, bahkan di WA Mbak Nia diceritakan, ini adalah sebuah penantian, ini adalah sebuah doa, sebuah jawaban dari Tuhan. Saya mengamini itu. Mbak Nia memberikan beberapa referensi ayat, tetapi ketika saya beberapa hari yang lalu mempergumulkan ini, saya menjadi menemukan bahwa Mas Widi adalah jawaban doa dari Mbak Nia. Mbak Nia adalah jawaban doa dari Mas Widi. Pernikahan ini adalah jawaban doa dari Pak Wardi dan Pak Wiwi Bambang. Tetapi ingat, yang menjawab doa ini adalah Tuhan. Yang menjawab dan yang memberikan harapan ini adalah Tuhan. Jadi ketika Mbak Nia melihat Mas Widi, ini bukan hanya kowe kita dongake, bukan hanya begitu. Ketika Mas Widi melihat Mbak Nia, dirimu ki sing tak doakan selama ini, bukan hanya itu. Tetapi mari mengingat bahwa engkau adalah pemberian Tuhan. Engkau adalah jawaban dari Tuhan untuk doaku. Makanya janji nikahnya tadi kan bunyinya, aku yura kelingan. Aku memilih engkau menjadi istriku, menjadi suamiku, karunia Tuhan. Jadi ketika kita dipersatukan di hari ini semua adalah karena kebaikan Tuhan. Dan mari kita mengingat bahwa semua yang menjawab ini adalah Tuhan, maka melekatlah kepada Tuhan. Nikmatilah perjalanan hidup berkeluarga sebagai jawaban dari Tuhan. Nikmatilah, kalau istilahnya berkeluarga itu apa ya, ribut rukun, runtang runtung bareng-bareng begitu, sebagai anugerah dari Tuhan, dan inilah jawaban Tuhan. Maka selamat untuk jawaban doa ini, selamat bagi Mas Widi dan Mbak Nia, doa panjenengan dijawab oleh Tuhan sendiri. Selamat kepada keluarga Pak Wardi dan selamat kepada keluarga Pak Wiwi Bambang, Tuhan memberikan jawaban juga bagi doa-doa panjenengan. Selamat bagi kita semua, dan kiranya kita menyadari bahwa yang menjawab doa kita adalah Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Teman-teman Blok C akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan, janji setia. Kata yang dapat
bersama dengan keluarga baru yang memulai perjalanan bersama Tuhan, marilah kita menguatkan iman kita dengan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah meneguhkan dan memberkati pernikahan Widi dan Nia. Engkau telah mempersatukan mereka dalam ikatan suami istri, kiranya Engkau berkenan memberikan kasih-Mu, sehingga Widi dan Nia tetap saling mengasihi, saling memperhatikan dan menjadi penolong satu sama lain. Kiranya Roh Kudus berkenan membimbing Widi dan Nia, agar senantiasa berbakti kepadamu dengan iman yang teguh. Kiranya Tuhan memampukan Widi dan Nia untuk melawan godaan dan menghindari perbuatan yang jahat dengan senantiasa mematuhi perintah Tuhan. Dan kini kami mohon padamu ya Bapa, mempelai berdua rukun bersatu sebagai suami istri. Bantulah mereka agar selalu setia satu sama lain, tak jemu mengusahakan kebahagiaan pasangan, tak enggan saling berkorban, dan tak sulit saling memaafkan. Kiranya keluarga baru ini dapat berguna bagi sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dalam semangat Injil, sehingga dapat menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Dan kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai mereka. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari bersama berdiri. Kita menghayati bahwa keluarga akan hidup dengan indah bila Tuhan Sang Penjawab doa itu ada di dalamnya. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Saudara-saudara, lanjutkanlah kehidupan dengan damai sejahtera, yakini bahwa setiap hal dalam hidup kita adalah jawaban doa dari Tuhan, maka mari kita mengenal Tuhan Sang Penjawab doa itu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berbahagia
Ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan atas diri Saudara Widi Nugroho dan Saudari Kurnia Mandriana Sari telah dilayankan. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan keluarga baru ini untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Selanjutnya, Majelis Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang menyerahkan kembali kedua mempelai kepada keluarga. Tuhan memberkati.
Paduan Suara Blok C GKJ Kablo mengucapkan Happy Birthday Mbak Nia dan Mas Widi. Tuhan Yesus memberkati. Dalam cinta kasih Tuhan.